Oke, berikutnya di sini saya akan bahas beberapa latihan soal lainnya terkait fungsi logaritma natural. Sebenarnya nyaris sama saja bentuknya dengan yang kita bahas di video sebelumnya, namun supaya lebih memahami maka ditambah beberapa latihan contoh soal. Jika Y sama dengan ln dari X kurang 4 pangkat 3, maka temukan turunan Y terhadap X. Nah, ingat kalau kita punyain Y sama dengan K kali ln dari fungsi fx, maka turunannya adalah K dikali turunan dari fungsi ini dibagi fungsi yang dilonkan. Jadi fungsi yang dilonkan ini selalu berada di penyebut. Oke, dengan demikian itu yang kita jalankan. Y aksen dari bentuk ini adalah 1 per X kurang 4 pangkat 3-nya tetap. Kemudian turunan dari X kurang 4 pangkat 3 itu adalah 3 kali X kurang 4 pangkat. Jadi yang 3 ini berasal dari pangkat ini. Kan ingat lagi aturan ini deh. Y sama dengan fx pangkat n, maka turunannya adalah pangkat terluar ini pindah ke samping, jadi n dikali fungsi fx-nya tetap, tapi pangkat terluarnya dikurang 1. Kemudian baru dikali lagi dengan turunan dari fungsi yang berpangkat tadi. Jadi turunan dari X kurang 4 dipangkatkan 3 adalah 3 kali X kurang 4-nya tetap, tapi pangkat terluarnya menjadi pangkat 2, kurang 1 ya. Kemudian dikali dengan turunan dari X kurang 4 adalah 1. Maka di sini 1. Nah, sehingga di penyebutnya 3 kali X kurang 4 dikuadratkan per X kurang 4 pangkat 3. Nah, kebetulan fungsi di pembilang dan di penyebut kan sama ya. Pangkat tertinggi itu ada di penyebut. Maka kalau kita sederhanakan yang ini bagi pembilang dan penyebut dengan X kurang 4 pangkat 2. X kurang 4 pangkat 2 dibagi dengan X kurang 4 pangkat 2 habis. Kemudian yang di penyebut X kurang 4 pangkat 3 dibagi dengan X kurang 4 pangkat 2 tadi. Tersisa X kurang 4 pangkat 1. Nah, di sini harusnya pangkat 1 ya. Oke, jadi turunan dari ini adalah 3 per X kurang 4 pangkat 1. Oke, berikutnya, jika Y sama dengan X tambah 11 per akar dari X pangkat 3 kurang 4, maka temukan turunan Y terhadap X. Kita di sini akan menggunakan sifat ln. Langkah pertama adalah kita lnkan masing-masing ruas, sehingga ln Y sama dengan ln dari X tambah 11 per akar dari X pangkat 3 dikurang 4. Kemudian dari sini kita ubah dulu yang bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat, jadi di mana akar dari X pangkat 3 kurang 4 itu sama dengan X pangkat 3 kurang 4 dipangkatkan setengah. Nah, di sini yang dilonkan ini kan berbentuk pembagian ya. Sesuai dengan sifat logaritma yang ketiga, ini sama dengan ln dari X tambah 11 dikurang ln dari X pangkat 3 kurang 4 pangkat setengah ini. Kemudian yang ini sudah sederhana, biarkan saja. Namun yang ini, yang pangkat terluar ini, itu boleh kita pindahkan ke kiri ln menjadi setengah kali ln dari X pangkat 3 kurang 4 ini. Oke, langkah berikutnya adalah diferensialkan dengan menggunakan aturan implisit untuk masing-masing ruas. Karena kita di sini Y-nya itu diasumsikan tergantung pada variabel X. Oke, turunan dari ln Y terhadap X itu adalah turunan dari Y itu adalah turunan dari ln Y adalah 1 per Y. Turunan dari Y itu sendiri adalah Y aksen atau dy dx. Jadi 1 per Y dy dx. Nah, kemudian turunan dari ln X pangkat 11, ln dari X tambah 11 adalah 1 per X tambah 11 ya. 1 per X tambah 11 dikurang setengah kali turunan dari ln X pangkat 3 dikurang 4, yaitu 1 dikali yang di pembilang itu adalah turunan dari X pangkat 3 kurang 4, yaitu 3X kuadrat dikurang 0 ya. Kemudian yang X pangkat 3 kurang 4 ini menjadi berada di penyebutnya. Oke, jadi sama dengan 1 per Y kali dy dx sama dengan 1 per X tambah 11 dikurang 3X kuadrat per 2 kali X pangkat 3 kurang 4 ini. Oke, berikutnya yang kita pengen tahu kan nilai dy dx ya. Maka kali 1 per Y di kiri pindah ke kanan. Atau bagi Y di kiri pindah ke kanan jadi kali Y. Atau semua ruas ini dikali dengan Y. Kalau semua ruas dikali dengan Y, ini dikali ya. 1 per Y kali Y kan menjadi 1 ya, sehingga tidak muncul Y di ruas kiri. Kemudian yang semua ini dikali dengan Y, jadilah seperti ini. Jadi Y dikali 1 per X tambah 11 dikurang 3X kuadrat per 2X pangkat 3 dikurang 4.
Yang Y ini tadi ganti dengan fungsi yang aslinya ini. Jadi ini dia. Sehingga dy dx sama dengan ini. Yang ini diganti dengan ini, yang ininya tetap yang dalam kurung. Oke. Berikutnya contoh ketiga, integral dari 6t ditambah 9 per 3t kuadrat ditambah 9t terhadap t. Di sini untuk penemuan antiderivatif, perhatikan pangkat tertinggi dari variabel di pembilang itu kecil daripada pangkat tertinggi di penyebut. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa coba lakukan aturan substitusi. Misalkan 3t kuadrat tambah 9t ini sebagai W, kemudian diferensialkan masing-masing ruas, di mana diferensial dari 3t kuadrat tambah 9t terhadap t adalah 6t tambah 9 dt. Diferensial dari W adalah dw. Sehingga dt sama dengan dw per 6t tambah 9 ini. Nah, kemudian integral dari ini sama dengan yang 3t kuadrat tambah 9t kita ganti dengan pemisalan kita yaitu W. Yang dt ini kita ganti dengan dw per 6t tambah 9. Jadi yang 6t tambah 9 biarkan tetap. Yang ini menjadi W. Yang dt menjadi dw per 6t tambah 9. Jadi ini diganti dengan ini. Nah, ternyata di pembilang ada 6t tambah 9, di penyebut juga ada objek yang sama dibagi hasilnya kan 1 ya. Sehingga boleh kita coret saja. Maka integral dari ini sama dengan integral dari 1 per W terhadap variabel W. Atau sama dengan ln dari mutlak W tambah C. Karena integral dari 1 per X kan sama dengan ln X ya. Integral dari 1 W adalah ya ln W ditambah C. Nah, variabel kita disoalkan T, di mana W itu sama dengan 3T kuadrat tambah 9T. Maka kita kembalikan bentuk W ini menjadi 3T kuadrat tambah 9T. Jangan lupa tanda mutlaknya. Tambah C. Jadi hasil integral ini adalah ini. Oke. Berikutnya, integral dari X pangkat 4 per X tambah 4 terhadap variabel X. Karena variabel tertinggi di pembilang itu lebih tinggi daripada di penyebut, di pembilang kan tertinggi berpangkat 4, di penyebut tertinggi berpangkat 1. Maka kita sederhanakan dulu bentuk ini. Atau kita nyatakan ini sebagai suatu fungsi polinomial ditambah dengan suatu fungsi rasional yang pembilangnya sudah berbentuk bilangan bulat. Nah, X pangkat 4 bagi X tambah 4. Perhatikan X pangkat 4 dibagi X dulu. X pangkat 4 bagi X itu sama dengan X pangkat 3 kan ya. Sama dengan X pangkat di pembilang dikurang pangkat di penyebut. 4 dikurang 1 jadi pangkat 3. Jadi ini X pangkat 3. Kemudian hitung X pangkat 3 kali X tambah 4. Ini dia. X pangkat 3 kali X pangkat tambah 4 adalah X pangkat 3 kali X-nya adalah X pangkat 4. X pangkat 3 kali 4 adalah 4X pangkat 3. Kemudian dikurang X pangkat 4 bagi X pangkat 4 habis. Kemudian di sini tidak ada apa-apa, jadi 0 ya. 0 dikurang 4X pangkat 3 adalah negatif 4X pangkat 3. Nah, negatif 4X pangkat 3 bagi X. Negatif 4 bagi koefisiennya kan 1 nih. Negatif 4X pangkat 3 bagi X adalah negatif 4-nya tetap, X-nya menjadi berpangkat 2. Jadi negatif 4X pangkat 2. Oke. Kemudian negatif 4X pangkat 2 dikali dengan X tambah 4. Ini dia. Oke, tadi kita sampai tahap sini. Negatif 4X kuadrat kali X adalah negatif 4X pangkat 3. Negatif 4X kuadrat kali 4 adalah negatif 16X kuadrat. Kemudian kita kurang. Negatif 4X pangkat 3 dikurang negatif 4X pangkat 3 habis. Kemudian di sini tidak ada apa-apa tadinya, yaitu 0. 0 dikurang negatif 16X kuadrat adalah positif 16X kuadrat. Kemudian kita masih lanjut melakukan pembagian karena di sini belum bilangan konstanta ya. Masih ada variabel. 16X kuadrat bagi X tambah 4. Perhatikan yang variabel saja. 16X kuadrat dibagi X adalah 16X pangkat 1 ini. Kemudian 16X kali X tambah 4 ini. 16X kali X adalah 16X kuadrat. Kemudian 16X kali 4 adalah 64X ini. Oke, kemudian kita kurang 16X kuadrat dikurang 16X kuadrat habis atau 0. Kemudian di sini 0 dikurang 64X adalah negatif 64X. Masih ada variabel X, maka kita lanjut melakukan pembagian. Negatif 64X bagi X tambah 4.
Negatif 64X bagi X adalah negatif 64 saja, karena X bagi X-nya habis. Tersisa negatif 64. Negatif 64 kali X tambah 4, jadi di sini harusnya negatif 64. Yang ini diperoleh dari negatif 64 dikali X tambah 4. Negatif 64 kali X adalah negatif 64X. Negatif 64 kali 4 adalah negatif 256. Kemudian dikurang. Negatif 64X bagi negatif 64X, dikurang negatif 64X, habis. Karena bilangan yang sama ya, habis. Di sini 0 dikurang negatif 256 sama dengan 0 ditambah 256, yaitu 256. Karena di sini sudah konstanta, maka kita berhenti melakukan pembagian. Sehingga X pangkat 4 per X tambah 4 sama dengan yang ini secara keseluruhan, yaitu ini dia. Kemudian ditambah dengan yang sisanya ini, yaitu 256 per X tambah 4 ini. Oke. Berikutnya integral ini, integral yang di ruas kiri berarti sama artinya dengan mengintegralkan yang di ruas kanan. Integral dari X pangkat 3 adalah X pangkat 4 per 4. Integral dari negatif 4X kuadrat adalah negatif 4X pangkat 3 per 3. Integral dari 16X adalah 16X pangkat 2 per 2. Integral dari negatif 64 adalah negatif 64X. Kemudian integral dari 256 per X tambah 4 adalah 256 kali ln dari X tambah 4. Ingat aturan yang ini tadi. Jadi 256 kali ln dari yang di penyebut ini. Tambah C. Dengan demikian, hasil integral atau antiderivatif dari ini adalah ini. Beda antara yang ini di baris ini dengan ini hanya penyederhanaan yang ini saja. 16 bagi 2 itu 8. Oke, yang sisanya sama, tidak bisa disederhanakan. Oke, itu beberapa contoh pemanfaatkan antiderivatif dan derivatif yang melibatkan fungsi logaritma natural.